Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam olahraga. Ketemu lagi sama saya Riko CPR di acara yang digelar di tepat nih, pas banget, enak banget di kawasan di Rumah Sakit Premier Bintaro. Saya Riko CPR nih sama sahabat saya yang akan memandu acara ini juga dengan para ahli-ahlinya. Teman saya dulu, wanita, cantik, ya, kakinya kadang ngambang, kadang enggak. Melanie Putri ya. Oh gitu sih. Kalau sahabat tuh diperkenalkan secara baik-baik gitu loh. Iya. Senang banget nih teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media. Saya Melanie Putri ya, dan juga ada Mas Riko Ceper. Tentu saja kita berdua ini akan bicara mengenai cedera pada olahraga. Waduh, ini talk cedera to the akibat expert ya. olahraga. Ya, talk to the expert. Betul. Seperti judulnya, expertnya tentu bukan kami berdua, tapi sudah ada dokter-dokter yang hadir di sini yang merupakan tim dari Sports Clinic Rumah Sakit Premier Bintaro. Ada Dokter Sabto Aji. Hai, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter spesialis bedah ortopedi kita. Betul. Dan di sebelah saya juga ada si dokter ganteng yang suaranya dahsyat. Coba suruh ngomong dulu. Ini adalah dokter Jeffrey Sukmawa. Halo semuanya. Terjun di kelas bantam junior. Hei, bukan dong. Bukan ya? Bukan. Nah, Dokter loh ini. Teman-teman media juga masyarakat yang bergabung di acara ini terima kasih sebelumnya. Jadi kita pintar bersama, bersama ahlinya. Ini bukan dari NASA Kuladewa, bukan. Kembar. Tapi inilah sedang on duty nih sebenarnya lagi tugas on duty, ya. betul. Iya. Bukan hanya on duty mengobati gitu ya, tapi juga memberikan edukasi kepada kita semua. Setuju. Kali ini memang spesifiknya kita akan bicara mengenai cedera olahraga. Betul. Karena kaitannya dengan Sports Clinic di Rumah Sakit Premier Bintaro yang memang menjadi fasilitas luar biasa nih ya bagi kita semua yang memang sports enthusiast atau orang-orang awam pun atau sampai atlet pun semuanya bisa ditangani dengan baik di Sports Clinic Rumah Sakit Premier Bintaro. Betul. Dan tapi tentunya, tunggu dulu. Apa? Jangan lupa sebelum mereka kasih ilmu, kita mau dengarkan ada yang ngobrol ada sambutan. Oh iya betul. Dari CEO Rumah Sakit Premier. Tapi saya mau kasih info juga nih teman-teman bahwa kita semua di sini memang menerapkan protokol kesehatan dengan baik ya. Dan tadi juga sebelum acara dimulai kami semua sudah di-swab. Jadi insya Allah semua protokol kesehatan akan diterapkan dengan sangat baik. Amin. Nah sebelum kita mulai acaranya ya, ini kita akan sedikit mendengarkan ada yang ingin disampaikan dari CEO Rumah Sakit Premier Bintaro. Ada Dr. Marta Sihaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat Bapak Ibu sekalian. Halo, saya Dr. Marta Sihaan, CEO Rumah Sakit Premier Bintaro. Saya mengucapkan terima kasih atas Bapak Ibu telah meluangkan waktu bergabung dalam acara Bincang Santai Rumah Sakit Premier Bintaro. Olahraga rutin sangat bermanfaat untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh kita. Olahraga yang benar harus dimulai dengan pemanasan dan diakhiri dengan pendinginan. Tapi pasti tidak jarang olahraga dapat menyebabkan kita juga mengalami cedera. Bapak Ibu sekalian mungkin juga pernah mengalami cedera akibat olahraga. Nah, penanganan cedera harus ditangani dengan benar agar proses pemulihan dapat berlangsung dengan cepat dan mencegah terjadinya keadaan yang lebih buruk atau mencegah gejala yang sisa akibat dari cedera olahraga tersebut. Untuk itu, yuk kita simak pembahasan mengenai penanganan cedera olahraga pada acara Bincang Santai yang akan menampilkan narasumber dari tim Sport Clinic Rumah Sakit Premier Bintaro, yaitu Dr. Sabto Aji, spesialis ortopedik konsultan, dan Dr. Jeffrey Sukmawan, spesialis ortopedik konsultan. Semoga acara Bincang Santai ini dapat bermanfaat buat kita semua, dan kami berharap setelah menyaksikan acara Bincang Santai ini, Bapak Ibu dapat melakukan olahraga dengan aman dan terhindar dari cedera. Untuk itu, salam sehat buat kita semua, sukses selalu, tetap semangat, dan bravo! Baik, itu tadi sambutan dari CEO Rumah Sakit Premier Bintaro, Dr. Marta Sihaan ya, yang membuka obrolan kita nih siang ini. Untuk itu kita langsung hadirkan Dr. Marta Sihaan. Enggak, Dr. Sabto sama Dr. Jeffrey. Turun pakai seling baja. Baik, sekarang nih Bapak Ibu teman-teman, kita bicara soal cedera. Ya kan, cedera itu tidak bisa dihindari, pasti terjadi ya. Apalagi kalau memang kita melakukan aktivitas fisik atau aktivitas olahraga.
Tapi seperti kita berdua nih ya, Melanie Putria, Mariko Ceper kan pelari rekreasional saya nih, ya amatiran ya. Kalau Mas Ceper pemain bola rekreasional bukan? Bukan dong. Amatiran juga. Semi pro lah ya. Bisa Semi pro dikatakan gitu. Sama-sama amatiran. Kadang-kadang kan walaupun udah stretching gitu, warming up, pemanasan. Ya. Kadang-kadang tidak bisa dihindari yang namanya cedera. Nah, buat Gitu. kita yang rekreasional ya teman-teman ya, yang amatiran, nggak jadi prestasi, nggak jadi lahan buat cari nafkah. Iya. Nggak apa-apa kali cedera ya. Tapi itu pun mengganggu. Itu pun mengganggu memang. Nggak enak. Tapi bagi atlet yang memang menggantungkan masa depannya, Cari cuannya di situ. itu gimana nasibnya? Nah, betul. Ya, sekarang kita mau bicara soal cedera, dokter. Dokter Satu mungkin yang bisa Ya. menjawab ya. Kalau kita bicara soal cedera itu sebenarnya yang paling Sering. rentan cedera. Olahraga apa yang resikonya lebih Ya, besar nih membawa cedera? Jadi sebelum jawab, mau ngasih tahu dulu cedera itu sih apa sih Nah, sebetulnya? itu Gitu. dulu tuh Ya. penting. Jadi ada sesuatu dari luar tubuh kita yang mengenai tubuh kita, sehingga kemudian bagian tubuh kita itu mengalami kerusakan, Iya. termasuk hati kita gitu. Jadi Oh, hati kita yang terluka. Gitu, Hati ya. dan Ya. terluka. Ya. Dokternya belum move on. Dokter udah move on. Saya juga udah. Saya juga udah. Dokter sih baperan gitu. Ini dokter baik hati namanya, Mas Ceper. Iya, Jadi, iya. nah terus kenapa sampai seseorang itu bisa cedera gitu Iya. dalam hal ini olahraga, itu kan banyak faktornya sebetulnya. Iya. Yang terutama tentunya jenis olahraganya itu sendiri. Kalau olahraga bela diri, ya iyalah ya, di olahraga tinju pasti bengep-bengep mukanya gitu ya. Ekstrim ya. Ya, Impact-nya langsung ada. bentuk olahraganya itu sendiri yang Ya. menyebabkan cedera. Terus yang paling sering nih, Ya. yang paling sering kalau kita tidak melakukan urutannya itu dengan misalnya pemanasannya nggak dijalanin, Iya. kemudian langsung masuk olahraga inti dan habis itu langsung pulang Nggak kalau pendinginan. nggak cooling down dulu, Paling nggak. ya kan? Itu banyak dok. banyak banget. Semua orang begitu. Soalnya gini misalnya, terutama justru orang-orang yang sifatnya rekreasional, misalnya orang-orang kantoran nih. Iya. Orang-orang kantoran pulang misalnya jam berapa, jam 5, padahal dia nyewa lapangan, ada jamnya tuh, jam 6 sampai jam 8, sampai di sana udah setengah 7. Iya. Ngeliat teman-temannya udah main, Langsung. Langsung. Nggak ada main. waktu lagi iya pemanasan. udah gitu. Iya. Ya justru di tempat praktek kami ini yang mengalami cedera adalah orang-orang seperti itu gitu. Oke. Oh. Kalau atlet-atlet yang terprogram itu Ya. kan mereka kan sangat tertib kan. Jelas. Nah sehingga Iya. untuk masalah ini insya Allah bisa dihindari gitu. Patokannya orang pemanasan aja masih bisa cedera kadang-kadang. Iya. Apalagi datang-datang kaku langsung ya. Benar. Nah, terus yang lain lagi adalah kalau kita nggak sabar gitu Iya. untuk mencapai suatu target. Hmm. Jadi terlalu cepat, misalnya orangnya kecil terus pengen kayak Adera yang langsung otot gede, langsung dihajar dengan beban yang besar. Akhirnya dia bisa melukai atau Iya. sekedar nggak ada ilmunya dalam berolahraga. Misalnya ternyata waktu berlari kan kelihatannya kayaknya Gampang. Lari Satu aja. kaki Iya. depan kaki lain. Udah gitu udah ya. gitu aja. Padahal ternyata ada pemilihan sepatunya harus Iya. baik. Tekniknya. Kemudian ada teknik berlarinya yang baik, mau jarak pendek, mau jarak jauh gitu. Jadi ternyata ada ilmunya. Baik. Atau setup dari alatnya yang nggak cocok. Ya. Misalnya sekarang lagi tren sepedahan. Mhm. Ternyata fitting dari sepeda itu Tidak juga sesuai. tidak sesuai. Iya, Akibatnya bisa jadi punggung, jadi leher, atau pada pergelangan tangan seperti itu. Iya. Gitu. Iya. Jadi ternyata mau sehat itu ada ilmunya gitu. Ya, mau ada olahraga, ada caranya supaya kita tidak dapat cedera. Baik. Jadi emang ada juga yang bilang kalau cedera itu akibat dari 3T. Too much, too soon, and too fast. Ya, Iya, itu iya, tuh iya, yang iya. kita nggak punya ilmunya. Padahal Betul. kalau udah cedera baru deh. Iya ya, gue kayaknya kemarin overtraining nih. Nah, Kayaknya gue terlalu terburu-buru nih. betul. Gitu. Nah, di hari ini juga pembahasan yang juga banyak jadi keluhan banyak masyarakat. Salah satunya salah satu dapat 9 Mel. Salah satu. Saat 37 Pembahasan ya. Kita sama Dokter Sabta sama Dokter Jeffrey adalah banyak yang dialami contoh pada bagian salah satunya tadi lutut Wah, lah. itu langganan tuh. Ada bagian punggung atau bahu lah. Shoulder. Ya, Yes. itu paling sering ya. Nah, Benar. misalnya kalau Dokter Jeffrey ada menjumpai, mana yang sering dapat keluhan, Dok? Oke. Seringnya keluhan shoulder itu umumnya kita bagi 4. Iya. Nomor 1, keluhan nomor 1 nyeri pada bahu. Bahu. Nomor 2, kadang-kadang pasien itu kita bicara ya umumnya di usia muda dengan sport related injury itu dia baunya terasa longgar.
Oh. Terus yang ketiga, Ya. clicking sensation. Jadi dia berasa bunyi. Oke. Pasien atau orang awam itu nggak ngerti nih kenapa bunyi ya. Tapi buat orang awam, bunyi itu sesuatu yang tanda kutip menakutkan. Bunyi Iya. itu gimana sih, Dok? Maksudnya Kalau Jadi bergerak, pada saat gerakan tertentu, dia suka kopak, Ketok, kopak, ketok kopak gitu. belum di silent kali, Dok? Iya, Bunyi. belum di silent. di vibrate. Dan Iya, yang iya, iya. keempat, biasanya gangguan range of motion atau gerakan. Bisa kaku Ya. atau setiap gerakan tertentu dia painful. Nah, empat biasanya nggak jauh-jauh dari empat ini. Empat ini kadang-kadang atau bahkan seringnya itu kombinasi. Ya. Bisa nyeri sama gangguan gerak, bunyi sama longgar, atau nyeri pada bunyi. Jadi biasanya kombinasi. Oke. Itu keluhan paling sering biasanya empat itu. Di bahu ya itu. Di ya? bahu. Krek, krek, Nah, krek, itu akibat krek. dari olahraga apapun ya. Bisa sport related, bisa non sport related. Kalau non sport related itu biasa dari habit, Mhm, postur, mhm. cara duduk, cara Bisa, berdiri, bisa. atau melakukan aktivitas tertentu gitu ya. Biasanya kita bagi dua nih. Oke. Paling simple biasanya apakah karena acute injury dia baru cedera, Ya. apakah jatuh, ketarik, kepuntir pada saat olahraga, Iya, benturan atau pada apa saat ya. aktivitas tertentu, atau overuse injury. Oke. Overuse injury itu biasanya kita menyebutnya repetitive micro injury atau micro trauma. Ya. Nah, kalau baru cedera kita tahu Iya. jatuh nyeri, ada memar, bengkak, dan Ya udah. gerakannya terbatas ya udah. Benar. Ya Gitu. udah selesai. Tapi yang repot overuse, dia nggak tahu saat itu dia lagi ada cedera ringan. Ya. Dia merasa dia masih sehat, dia Iya. lakukan gerakan yang sama atau pola olahraga yang sama yang salah seperti yang Dr. Sabto Iya. tadi sudah jelaskan. Caranya salah tapi berulang. Atau sudah tahu tapi abai. Iya, bisa Ignore juga. gitu ya. Apa, At the end, eventually, dua-duanya memiliki keluhan atau gejala yang akhirnya mirip dan akhirnya dibutuhkan penanganan. Oke. Nah, Gitu. Penanganan medis sayang ya. Ya. sayangnya nih penanganan medis tuh tidak selalu yang dicari oleh banyak Ya. orang. Biasanya orang, gue urut dulu deh, ya kan? Tradisional, Tradisional, gue Ya, pijit ya. aja deh, kayaknya bisa enakan nih. Padahal nggak semua cedera Kan itu perlu bisa di diurut apa? ya. Foto apa ini dulu, Dok? Diagnosanya harus jelas Diagnosa. dulu. Nah, kapan Iya. sih orang harus bisa nyari penanganan medis? Kapan tuh waktunya? Apakah saat sudah terasa sakit sekali atau bagaimana? Biasanya nomor satu, keluhan. Hmm. Nah, bagaimana perjalanan keluhannya atau riwayat cederanya gitu. Kalau baru cedera, kita udah ngelihat dia sudah ada gangguan fungsi yang jelas, sendi bahu, sendi lutut, dan sebagainya, itu langsung diperiksakan. Oke. Atau kalau misalnya ternyata keluhannya persisten, ada terus, Ya. yang empat tadi, ya, dia masih nyeri terus, Kekeh. gerakannya masih terganggu terus, sudah lewat berapa hari, berapa minggu, nah itu harus diperiksakan. Biasanya kalau kita Ya. parameternya ngelihatnya bisa 2-3 minggu, kalau ternyata nggak ada perbaikan, udah langsung diperiksakan. Nah, itu apakah juga artinya 2-3 minggu tadi untuk tindakan ini, Mel? Selanjutnya tahapannya udah dilalui, prosesnya, step-stepnya. Iya, iya. Oh, ini mesti operasi. Oh, tidak perlu operasi. Ya, Itu bisa Macam- dokter macam langsung seperti itu, kan? tahu atau gimana tuh Gimana? biasanya ya, dok? jadi kita rangkai biasanya untuk mencapai satu titik diagnosis, apakah pasien ini cukup dengan dilakukan conservative treatment, misalnya nggak perlu operasi, Iya. Mhm. atau kemudian, oh ini sudah ada indikasi untuk dilakukan operasi, kita merangkai dari historinya, dari bagaimana nih awalnya cederanya atau keluhannya, perjalanannya. Mhm. Ketika datang diperiksa, kita lakukan pemeriksaan fisik, kita pastikan oke fungsinya terbukti terganggu, Ya. dan selanjutnya kita periksa secara radiologi, misalnya Oke. dari hasil ronsen, X-ray. Ya. Mhm. MRI, misalnya CT scan dan sebagainya, confirm nih 3 hal ini, barulah kita tentukan alurnya, oke, ini perlu dilakukan treatment. Gitu. Baik, baik. Nah, Ya, ya. dari Nah, situ sih. Runutan yang dilakukan untuk para rekreasional tadi, apakah sama juga diberlakukan untuk atlet, dok? Karena kan kita juga tahu gitu Iya, ya, di iya. sini banyak sekali atlet yang melakukan recovery, rehabilitasi sehingga bisa kembali perform lagi seperti di belakang kita nih, kita bisa Nih. lihat nih teman-teman ya. Ini Foto-fotonya. foto-foto bukti bahwa Sports Clinic di Premier Bintaro ini menerima banyak sekali atlet yang memang saat Iya. sedang terkena cedera larinya ke sini dan Betul. terbukti bisa comeback lagi Betul. dan masuk ke top performance-nya mereka lagi gitu. Nah, Gimana dokter Sabto mungkin bisa menjawab di sini? Jadi sebenarnya sama aja sih Hmm. mau atlet atau pemain. Jadi yang paling penting adalah kita jangan pernah mengabaikan tanda atau sinyal-sinyal yang dikirimkan oleh tubuh kita. oke. Karena tubuh itu pinter ya dok. Jadi kalau misalnya ada sakit, Ya udah. jangan diabaikan, perhatikan. Kenapa kok sampai sakit? Ya. Terus bagaimana ciri-ciri yang dikeluhkan? Apakah Iya. pada gerakan tertentu Iya. Hmm. atau sepanjang waktu dia terasa gitu?
Ya, terus kalau misalnya sakit, kemudian ayo jangan ragu-ragu untuk konsultasi supaya kita tahu masalahnya. Oke. Siapa tahu ada masalah yang serius dan perlu penanganan. Gitu. Kadang orang lebih takut itu dok, pas di foto ronsen, gue takut ketahuan sama penyakit-penyakit Iya, yang lain, iya. sehingga dia abai gitu dok. Atau bukan abai, udah urut aja dah, ke dukun aja deh, gitu, daripada Yang harus- paling sering juga adalah memaksakan gitu. Ya. Gimana tuh maksakan Ya. maksudnya? Jadi misalnya ada ankle-nya keselio sedikit gitu Ya. kan, terus sakit. Tapi sudah selalu udah paksa aja main. Ntar juga sakitnya hilang sendiri. Itu saya. Tapi emang saya pernah begitu main Saya bola, langsung engkel nggak saya kayak- paksain, tapi lama-lama betul agak hilang sih dok. Ya, alhamdulillahnya gitu. Tapi hati-hati yang repetitif tadi ya. Iya, kalau ternyata kemudian yang tadinya ringan akhirnya bertambah berat, itu kan jadi repot. But- Oh, iya. Padahal ada karakter tertentu yang memang butuh waktu pemulihan. Oh. Misalnya urat, dia butuh hari atau minggu untuk pulih. Jangan dipaksakan. Ya. Karena sebetulnya nanti kalau kita nanti bicara tentang penanganan awal pada cedera, kita tahu bahwa rest itu, istirahat itu adalah bagian terpenting dalam penanganan. Betul. Iya benar. Mel, pernah nih Mel, saya cerita di teman-teman media, curhat. Pernah nih dok, saya sama beliau ini, dokter Sabto, dokter Jeffrey, kaki saya ketarik. Akibat main sepak bola lah, curhat sama beliau. Karena dok ini apakah otot apa? Oh ya udah. Dia jawab pertanyaan pasti pegang, cek. Terus didiagnosa lebih lanjut, itu ditanya, lu kuat nggak ngamen bola 3 minggu? Terus? Istirahat 3 minggu. Lama amat dok. Kita seminggu bisa 2 kali, 3 kali buat yang biasa. Mati gua kiamat nih. Nggak main bola hampir sebulan gitu ya. 2 minggu deh dok, saya coba tawar. Oke, Nego 2 minggu nih ya, tapi nego ya. bilang akhirnya saya coba pelan-pelan dan ngikutin saran beliau. Walaupun kadang agak bandel, sembuh. Betul. Jadi konsultasi dan jangan nekat gitu. Betul. Nah, Sembuh. ini yang membedakan dengan atlet profesional. Kadang-kadang untuk keadaan-keadaan tertentu, Iya. atlet ini harus main gitu. Iya. Nah, iya kan? Nggak ada pilihan. Udah sakit nggak ada pilihan. Kalau nggak tampil dengan ini itu lah. Misalnya pemainnya kurang lah Iya, atau memang cedera semua. Bawa nama bangsa gitu misalnya Iya kan betul. ya. Tiba-tiba Kalau lu buat apa? Tapi ada Mel, kata dokter gimana dok? Di tap, kayak tapping ya, disuntik apa jadi gimana? ada penanganan-penanganan yang memang ditujukan hanya untuk menolong saat itu gitu. Tapi kita harus memberi pemahaman. Kamu tuh ini hanya untuk Saat loh. itu. Masalahnya belum selesai. Iya. Dan kamu harus berjanji bahwa kalau setelah ini kita atasi bersama. Gitu. Baik, itu sifatnya hanya meredakan Saat saja itu, ya, ya, supaya kondisional. bisa main. Iya, Gak ada iya, pilihan kalau atlet. Iya kan Iya Mas? betul. Oke, kita juga mau ngingetin teman-teman, Bapak Ibu sekalian, teman-teman media boleh loh langsung bertanya kepada para dokter. Silakan saja, nanti kita akan bacakan pertanyaannya langsung dijawab ya. Boleh. Nah, saya penasaran juga salah satunya, nih dok, dokter Jeffrey atau dokter Sabto, masalah alat. Ketersediaan sarana prasarana rumah sakit Premier ini nggak cuma SDM-nya nih, dokternya memang yang bagus. Gue udah nyobain soalnya, dan teman-teman di belakang juga. Alatnya oke dong dok, mendukung kan? Ya, jadi kan tadi kalau cedera kita bagi dua, ada yang perlu operasi, ada yang nggak perlu gitu Iya. kan. Nah, yang nggak perlu ini ditangani oleh dokter olahraga dan Iya. dokter rehab medik gitu. Nah, itu semua peralatannya lengkap. Akan dilatih semua sampai kemudian pulih. Tapi kalau kemudian harus sampai operasi, rumah sakit juga ini juga mempunyai Tindakan. alat-alat yang sangat mumpuni gitu. Sangat Oke. lengkap. Kita berdua bisa melakukan operasi apapun untuk Ya. bahu dan lutut Ya. dengan tingkat kesulitan apapun. Wow. Nggak usah ke Belanda, nggak usah ke Singapura, nggak usah ke Australia, Benar, komplit. semuanya udah ada di Rumah Sakit Iya. Premier Bintaro ya. Betul. Nah, bicara soal operasi, tapi kan lagi zaman pandemi nih ya dok ya. Kalau kita bicara soal tindakan operasi, yang mana sih yang paling nyaman yang dipilih pasien biasanya nih di masa pandemi ini? Virtual. Jadi, Operasi virtual belum ada loh. Maksudnya biar nggak lama-lama di rumah sakit, Mel, kadang-kadang gitu Kan kan. sekarang zaman nikah aja, kawin ada yang virtual, terus anaknya ngedownload. Nah, tuh. Oh gitu ya. Kalau operasi virtual bisa. Wah, boleh deh nanti saya coba tuh bagus. Gimana? ya pandemi memang sesuatu ya, tapi kemudian tidak menghalangi. Jadi dengan protokol yang yang Ketat sesuai, ya. ketat, Mm-mm. termasuk pasiennya, terus kemudian kalau ada pendampingnya pun harus dicek. Iya, betul. Terus kami juga punya kamar operasi yang memang dikhususkan untuk kalau memang pasien ini positif COVID. Oh iya? Ya. Tapi rata-rata kan
pasien-pasien cedera kita sifatnya bukan emergency, jadi Iya. bisa ditunda sampai kira-kira Sembuh. aman buat untuk dilakukan operasi. Baik. Tapi kalaupun harus emergency, nggak apa-apa juga, kita Iya. juga sudah siap untuk itu. Wow, Keren ya, Mel ya? Keren sekali. Aduh. Oke, saya tadi juga sudah sampaikan kepada teman-teman boleh langsung bertanya ke Ya. expert kita, dan sekarang sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk, tapi kita masih mengumpulkan dulu Ya, boleh. sambil kita terusin Ya. obrolan kita ya. Saya mau nanya, boleh Mel? Ini Boleh. dokter Jeffrey kan juga bahu jago nih, lutut dua-duanya jago lah. Atlet teman-teman saya ada yang atlet yang ngaku-ngaku atlet, semi-semi lah. Ada cedera-cedera yang dia berulang, ngilu atau karena cabangnya dia tuh sifatnya ngangkat tangan tuh lebih dari bahu. Contoh, catur gini buat nyambit. Catur tuh sering banyak kematian loh, hati-hati loh. Kenapa? Makan kuda, makan benteng pada nyangkut di sini. Enggak maksudnya. Nyangkut di lak-lakan. Iya, dimakan Lak-lak. betul. Kadang temen gue mau makan, temen gue mau makan kuda nyari sambal dulu, mana makan kuda, pakai sambal. Enggak maksudnya adalah ini dok, dia suka main basket, dia suka main badminton, dia suka main tenis, di mana ayunan-ayunan tangan ini yang sekali, aduh kenapa ya dok? Itu kenapa sih dok umumnya dok kalau atlet-atlet itu? Oke. Atau yang hobi dah gitu. Iya. Sedikit kita jelaskan bahwa shoulder itu sebenarnya sendi yang sangat kompleks gitu. Dia gabungan dari aslinya dia gabungan dari 4 sendi gitu. Dan di situ ada puluhan struktur yang jadi satu. Jadi kadang-kadang namanya masyarakat awam taunya shoulder keseleo dan sebagainya, tidak sesimpel itu gitu. Kayak keluhan yang barusan nih itu Iya. kita harus pastikan apakah dia itu problemnya satu dari permukaan sendi atau tulangnya, Iya. apakah dari urat tendonnya, Iya. ataukah ototnya, ataukah persarafan yang kejepit, Hmm. atau ada problem yang lain gitu. Kompleks ya. Kompleks gitu. Jadi Iya. kita lihat satu persatu. Karena semakin kita bisa mengerucutkan problemnya, semakin mudah untuk ditangani. Nah, seringnya problem shoulder itu sering pada mereka yang olahraganya overhead activities. Overhead kayak tadi ya. Swimmers, Ya. ya, Renang. volleyballers gitu, baseballers dan badminton, tenis, ya itu rata-rata seperti itu. Kalau golfer? Golfer bisa, Hmm. pasien saya juga banyak yang golfers dengan problem di shoulder Hmm. gitu. Nah, kembali ke yang tadi dua hal, bahwa dia bisa acute injury, bisa overuse injury. Nah, seringnya justru yang overuse. Overuse. Jadi dia nggak yang serta-merta pada saat olahraga langsung cedera, nggak. Jadi akumulasi dari sekian Akumulasi. lama, Nggak muncullah. disadari. Biasanya radangnya ringan Oke. awalnya, Iya. kemudian akumulasi. Akibatnya yang awalnya ringan menjadi persisten, jadi ada terus, jadi kronik, dan strukturnya pada saat dicek sudah mulai bermasalah. Inflamasi ada di situ, kemudian udah muncul tuh segala gejala, nyeri, gangguan gerak, fungsi bahunya menurun, pada waktunya nanti harus dilakukan treatment. Oke, jadi gitu. signal apa dulu yang mesti kita sadarin tuh, yang saat itu juga kita mengerti bahwa oke, saya cedera, saya harus ke dokter untuk tahu diagnosanya. Nomor Apa satu, dulu? kalau nyerinya sudah mulai persisten, Berapa lama? nah, biasanya kita melihat antara 1 sampai 2 minggu Oke. gitu. Ya, kalau beyond that ya udah berobat. Atau kalau misalnya di awal kita pada beberapa pasien dalam hitungan hari selain nyeri dia disertai kaku pada bahu atau gerakannya berkurang. Kalau itu langsung Oke, berobat. range of gitu. motionnya kurang Range ya. of motionnya terganggu gitu. Bedanya sama DOMS apa dong? Kadang-kadang orang suka mikir, ini sakit-sakit abis olahraga aja kali, Pegel-pegel. rasanya kayak DOMS aja, tapi ternyata cedera. Iya. Kadang-kadang kita susah tuh ngebedainnya dok. Kuncinya adalah kalau diistirahatkan dia reda, fine. Biasanya itu mild, itu ringan. Oke. Tapi ketika dia nyeri baik saat aktivitas maupun pada saat olahraga atau pada saat istirahat, ya all the time, nah itu berarti problem. Gitu. Waduh, saya suka ngeri. Jadi kalau dia ada terus, walaupun intermittent, kadang ada, kadang hilang, Iya. tapi nggak hilang-hilang. Dan yang kata kunci berikutnya progresif. Oh. Awalnya ringan, Iya. seiring berjalannya waktu kok makin berat, makin terganggu, fungsinya makin Sementara berkurang. si delay Range of onset motionnya, muscle soreness itu iya. justru dia trennya nurun. Iya, Ya, iya, oke. iya. Nah itu Itu bedanya beda. di situ. Ya. Oke, baik, banyak pertanyaan nih dok. Izin ya Boleh. untuk dibacakan ya. Nih, Assalamualaikum dari Rahadian Waalaikumsalam. Eko Yudhistiro. Izin bertanya dok, berapa Ya. lama waktu minimal untuk terapi dan rehabilitasi post operasi ACL Ya. yang disertai meniskus nih dok? tuh. Apakah klien atau pasien post operasi ACL atau meniskus ini bisa sembuh total bila tidak dilakukan terapi dan rehabilitasi oleh fisioterapi olahraga?
atau terapis olahraga? Gimana tuh, Dok? Silakan, dokter. Oke, sebelum saya menjawab, mungkin ada beberapa dari pemirsa yang nggak tahu ACL itu apa sih, Iya, Chelsea apa? Dok? meniskus itu apa sih, gitu kan? Sebelah mana sih dia? Iya, jadi tadi lutut kita itu kan terbentuk dari dua tulang utama. Iya. Ada tulang paha sama tulang kering. Dia bertemu membentuk tulang sendi lutut. Iya. Nah, sendi ini sangat nggak stabil gitu. Dia bisa bergeser depan belakang, kiri kanan, bahkan berputar. Putar, Ya. oke. Maka kemudian dilengkapi dengan 4 urat yang namanya ligamen, 2 di luar, 2 di dalam. Oke. Nah, ada di dalam itu ada namanya satu ACL. Yang di dalam tuh ACL? ACL, Ya. Oke. anterior cruciate ligament. Ya. Nah, terus meniskus itu apa gitu? Jadi di antara kedua tulang ada bantalan yang namanya meniskus. Bantalan ini fungsinya menahan benturan kedua tulang ketika kita berdiri, berlari, berloncat. Ya. Jadi nggak langsung beradu. Ya. Nah, pada suatu kondisi ketika loncat misalnya, false landing, si bantalannya terjepit, kemudian berputar, akibatnya si uratnya putus dan bantalannya robek. Oke, itu tuh ya. Nah, Si itu ya. meniskus itu Itu ya. kenapa kok sampai orang bisa mendapatkan cedera itu. Kok bisa ACL plus meniskus itu berarti gimana, Dok? Ya, karena waktu dia loncat mendarat, si meniskusnya itu mendapat tekanan sangat kuat, terus kemudian kayak diperes, diputar gitu, sehingga dia robek. Waduh, sakitnya Aduh, luar biasa itu pasti ya. Pasti. Itu banyak Nah, situ. masalahnya adalah ACL nggak punya kemampuan untuk memperbaiki diri sendiri. Kalau kulit kita luka, berdarah, Ada kemampuan itu. Jaringan memperbaiki, gini, ada ya. sel baru. Uh-uh. Nah, ACL nggak ACL. bisa. Operasi dong. Dia konsisten tuh, sekali putus tetap putus. Oh, dia Nah, nggak bisa balik nggak lagi bisa walaupun berbalik, masih sayang ya. Nggak Ini bisa. bukan hubungan, ini bukan hubungan putus saya. Oke, maaf. Putus ya operasi bedah. Nah, terus bantalan yang robek juga relatif nggak bisa sembuh dengan sendirinya, sehingga operasi menjadi solusinya. Oke. Ya. Jalan Nah, ini kaki. sekarang kita menjawab, apakah butuh? Ya, kan kita mau sembuh kan? Iya, Nah, pasti. sembuh itu untuk 2 hal. Aha. ACL yang putus dan meniskus yang robek itu butuh waktu kira-kira sekitar 3 bulan sebetulnya udah baik. Oke. Iya. Tapi kalau kita bicara sembuh untuk yang masalah yang kedua, yaitu adalah fungsi. Aha, aha. Nah, fungsi itu biasanya baru sempurna setelah 6 bulan. Dan itu nggak bisa ditunggu. Oke. Dia harus dilakukan program latihan. Oke, jadi memang selama 6 bulan itu harus ada recovery dulu dan program itu bisa dari fisioterapis gitu ya, Dok ya? Ya, jadi namanya ada program fisioterapi untuk melakukan fase rehabilitasi tadi. Oke, dan baru setelah 6 bulan berfungsi kembali bisa melakukan aktivitas Ya, seperti semula. lalu Paling bisa- tidak tujuannya itu iya. ya. Supaya bisa into the sport, Aha. back to the game. Aha. Wow, ini berarti juga challenge juga ya bagi Ini semua lebih atlet detektif. gitu ya yang Ya. memang sedang terkena cedera. Gimana caranya supaya bisa menjaga fitness levelnya tetap ada di atas walaupun sedang terkena cedera. Nah, di sini di Sports Clinic juga ditangani hal Ya, tersebut. jadi ketika dia sembuh, dia harus bisa kemudian bisa bergabung lagi dengan latihan dengan yang dia Ya. ikuti gitu. Oke. Jadi misalnya dia atlet sepak bola, sembuh itu dia bisa main Ya. sepak bola lagi gitu. Nah, Ya. dalam menjalani program fisioterapi itu sudah diarahkan untuk ke arah sepak bola. Oke. Kalau ada atlet karateka diarahkan ke arah karateka Karateka, tersebut gitu. Jadi waktu Bertahap. selesai Conditioning dia udah lagi. siap. Oke, baik. Bertahap dulu gitu ya. Baik. Terima kasih. Semoga terjawab tadi ya pertanyaannya ya. Ada lagi tuh Mel Yes. yang nanya Dari Lydia. Ya, silakan Mas Seper. Si Mamura kata gini, selamat siang dok. Kata, apakah ada pengaruh antara bentuk tubuh atau postur Tulang. tulang dan otot terhadap jenis olahraga yang cocok untuk tiap individu dok? Ada hubungannya nggak tuh dok? Pengaruhnya? Misalnya bentuk tubuh atau posturnya Bongkok, tinggi, ya kan? pendek. Cocoknya apa sih olahraganya atau yang memang cenderung tidak terlalu Rekomendasi lah, Dok. tinggi? Ya. Ya, ada cocok-cocokan olahraga Gimana tuh, nggak Dok? sih untuk itu? Ya, jadi postur ya itu jadi misalnya saja kalau kemudian orang itu yang paling gampang sih sebetulnya kalau orang itu gemuk gitu Ya. kan. Berat badannya berlebih nih Badannya misalnya. berlebih, Ya. ya jangan lari dulu gitu. Yang cocok apa dok? Catur. Ya kalau orang gemuk kan duduk bersila aja udah sama. Kardionya bisa dari renang, Bisa, misalnya. atau bersepeda. Bersepeda. Iya, Sepeda. jadi kalau kita olahraga itu kan ada 3 macam. Ada yang kardio, kemudian ada yang muscle strengthening, Ya. kemudian ada yang untuk flexibility.
flexibility, Ya. kelenturan. Nah, jadi kardio itu yang memang wajib dilakukan, Iya, iya, nggak iya. boleh enggak gitu. Nah, gimana caranya supaya dapat kardio tanpa mencederai? Ya itu tadi, kita bisa dengan sepeda atau renang. Kemudian jangan lupa ternyata untuk menurunkan massa tubuh kita yang besar itu harus dibantu dengan latihan beban justru. Supaya ada massa ototnya. Ya, ada massa ototnya, jadi massa lemaknya betul, massa ototnya Bertambah. Oke. Oh, berarti Mel, ini banyak keluhan di masyarakat nih Mel. Ya, kita dokter mungkin bisa menjawab. Banyak orang tuh pengen olahraga satu, terutama misalnya wanita atau pria yang gemuk, pengen ngurusin badan. Dengan gemuk yang kita nggak tahu over, mereka jogging. Katanya dengan lari itu menguruskan badan. Padahal dengan beban yang itu ke lutut bahaya. Bener nggak dok kayak gitu dok? Betul sekali. Jadi dengan beban tersebut dia akan membebani nggak hanya lutut sebetulnya, sendi panggul maupun pergelangan bekerja kaki lebih gitu. keras jadinya. Kayak sendi-sendi yang sifatnya menahan beban tubuh kita gitu. Apalagi dilakukannya di siang bolong, terus menggunakan jaket supaya supaya keluar keringat lebih banyak padahal. Diharapkan berat badannya memang turun sih, tapi cuman dari air yang keluar. Jadi begitu minum balik lagi langsung. Nah, ini juga banyak sekali pertanyaan yang juga masuk kayak gitu dok dulu ke saya ya Kak, kalau misalnya lari pakai jaket parasut gitu ya, kira-kira bisa menurunkan berat badan nggak? Iya, lihat timbangan sih happy ya setelah lari ya, tapi begitu minum lagi udah balik lagi, dehidrasi yang ada malah ya. Oke, baik. Jadi ini memang ilmu untuk kita ya teman-teman. Kalau mau olahraga paling tidak kita harus tahu dulu olahraga yang cocok buat kita tuh apa. Bahaya nggak untuk kita, apalagi mungkin ada di antara kita yang punya penyakit bawaan. Benar ya, seperti jantung, hipertensi, gula gitu kan, itu harus dicek dulu kondisinya. Nah, kalau di Sports Clinic sendiri apakah juga menerima assessment-nya dulu, Dok? Ya, jadi misalnya ada anak-anak gitu ya, anak-anak yang sedang tumbuh kembang. Betul. Itu kita lihat posturnya gitu. Kadang-kadang ada yang kakinya flat misalnya. Ceper. Iya. Kakinya ceper. Apa telapaknya? Itu telapaknya. Telapaknya. Coba contoh. Kan nama lu ceper, Mas. Saya mau belajar nih, kaki gue ada telapaknya. Gak usah. Bentuknya gitu ya? Iya. Pokoknya dia benar-benar lapak itu, terus kemudian atau ada yang O, ada yang X gitu kan. Tentu kita nggak menyarankan untuk yang dia aktivitas olahraganya yang dengan high impact gitu kan. Jadi emang postur itu sangat harus kita assess supaya kita tahu olahraga apa yang kita. Kayak Dokter Jeffrey ini kan ideal kayaknya. Kalau Dokter Jeffrey olahraganya apa dok? Saya hobinya badminton. Badminton. Dokter satu kan bola jelas. Bola dia. Iya. Anak gawang. Bukan ya teman mainnya ya. Mereka juga pasti telah melakukan penelitian terhadap dirinya sendiri gitu. Makanya gue cocoknya ini gitu ya, jangan maksain. Betul. Cocok buat si A belum tentu untuk si B. Lihat postur tadi. Oke. Tapi kalau Dr. Jeffrey menarik kan, subspesialisnya kan shoulder ya. Iya. Banyak nggak sih orang-orang yang punya problem shoulder? Karena kita selama ini kan mikir penyakitnya ya udah di lutut aja atau cedera kaki, ankle itu aja gitu ya. Kalau shoulder ini gimana sih? Ya, menarik sekali. Sebenarnya shoulder itu banyak sekali kasus yang terkait keluhan shoulder. Cuman memang kebanyakan masyarakat awam itu belum teredukasi dengan baik. Ternyata dia mengalami problem shoulder yang signifikan gitu. Jadi, setelah saya lihat dari pengalaman saya itu memang dari mulai usia muda sampai usia tua itu spektrumnya luas sekali. Gitu. Cuman cenderung kalau misalnya yang usia muda atau yang kaitannya sama sport injury gitu, kaitannya seperti yang dua tadi yang saya jelaskan gitu ya. Dan tipe olahraganya biasanya yang overhead activities gitu. Nah, tapi hati-hati kalau misalnya di usia muda tidak tertangani dengan baik problem shouldernya, kedepannya di usia tua nanti akan ada masalah yang lebih berat gitu. Dia akan berbeda spektrum problem di shouldernya. Dan penanganannya juga lebih repot ya. Exactly gitu. Akhirnya butuh proses yang awalnya mungkin tidak perlu dilakukan operasi, akhirnya perlu dilakukan operasi. Yang awalnya pemulihannya mestinya lebih cepat, akhirnya jadi lebih lama. Itu sih agak ngeri tuh. Masih ada masalah. Jujur Mel, saya masih kadang suka ngerasa nih hostnya penyakitan gitu. Saya mau nggak
agak katanya dekat sini dok, ini bagian sini kan gitu ya. Kayak dibilang bukan saraf kejepit, mungkin juga apa gimana dok. Jadi saya ada satu momen-momen yang dimana kejadian kalau nengok itu suka sakit sekali dok, bukan salah bantal tuh dok. Bantal disalahin, nggak ada salah apa-apa ya. Kalau penyakit di Indonesia masuk angin lah. Nggak bisa nengok, tengeng leher. Kalau salah bantal tuh apa sih dok? Kan banyak masyarakat tanya gitu tuh. Bangun tidur sakit nih, salah bantal gitu. Ya jadi gini, tapi emang bukan maksudnya kita salah dalam memilih bantal sebetulnya. Jadi ternyata tidur aja ada ilmunya. Jadi tinggal merem aja susah ya. Jadi kalau tipikal kita mau tidurnya seperti apa? Orang yang suka tidurnya terlentang, bukan terlentang, terlentang. Telenbor, telen obeng. Atau orang yang senangnya miring, gitu. Jadi pemilihan kasur. Nah kalau misalnya orang yang sukanya tidur miring, maka kita harus milih bantal yang kira-kira bisa mengisi lebar bahu ini supaya leher kita tidak terkulai seperti ini. Tapi kalau kemudian orang yang sukanya tidurnya terlentang, maka pilihan bantalnya ada yang lebih tipis, tapi kemudian bantal itu harus di bawah bahu. Betul. Oh, ada teknik, timbang tidur aja ada gua mikir tuh. Kalau udah molor ngorok udah lupa katanya. Bangun-bangun nggak enak kan tapi. Nah itu yang Riko keluhkan. Kenapa bangun tidur kok jadi malah sakit leher kita gitu atau bahu kita? Gitu. Saya enak lembut pas tidur ternyata di lengan istri saya ya gitu tidurnya gitu. Cialah. Kan emang dia kan gede banget lengannya. Saya nggak bisa bedain lengan sama paha gitu. Wah parah banget. Itu istrimu mas. Nonton loh dia nih sekarang nih. Parah loh dia. Oke, kita sekarang baca pertanyaan ya, masih ada pertanyaan dari teman-teman nih. Dari Rizal, dokter, olahraga mana yang lebih rentan cedera pada bahu, volley atau bulu tangkis? Dan apa indikator saya harus memeriksakan diri bila merasakan rasa sakit di bahu saya? Tadi udah sempat terjawab sedikit, boleh diulang lagi ya. Oke, sebenarnya tidak ada olahraga yang lebih rentan. Jadi misalnya, apakah volley lebih rentan dari badminton? Tidak. Apakah renang lebih rentan dari bermain tenis atau badminton? Tidak. Yang ada adalah selama olahraga itu dilakukan dengan cara yang tidak benar, maka dia jadi lebih rentan cedera. Udah, kuncinya di situ aja. Apapun itu. Jadi sebenarnya bebas saja. Orang mau memilih olahraga yang lebih banyak gerakan di bahu atau di lutut atau apapun itu, selama caranya benar, maka dia tidak rentan cedera. Stretching, warming up. Iya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Dr. Sabto. Harus benar. Temen gue main bulu tangkis, setiap main bulu tangkis kayak badminton kayak Dr. Jeffrey, berasa kayak kesetrum-setrum dia. Ternyata dia pakai raket nyamuk. Ini lucu banget. Raket nyamuk, gitu maksudnya. Bukannya raketnya Taufik Hidayat. Salah bawa. Pakai raket nyamuk ya kesetrum-setrum. Pantesan dia kirain ada masalah gitu ya di shoulder. Oh, stepnya mes ada kesetrum gitu. Kepencet, nempel. Iya, cerdas ya. Itu temannya Mas Ceper ya? Iya, pantesan ya. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya juga sudah masuk nih. Andri Setiawan, dia bilang gini, mau nanya dok, sebenarnya cedera olahraga itu boleh dimasaj nggak sih? Atau diurut? Jika boleh, kapan waktunya diurut? Dan penanganan pertama kali bagaimana setelah cedera? Nah. Gimana dok? Jadi, saya jawab yang bagaimana pertama kalinya aja ya. Taruhlah misalnya kita kesleo gitu ya. Maka kita memperlakukan atau treatment pertamanya adalah melakukan yang namanya RICE. Bukan dikasih beras. Enggak sih, jangan Nora. Saya udah diem malu. Ayo, yang benar. R-nya itu rest. Jadi itu saya bilang, jangan kalau udah kesleo, cedera, jangan disuruh dipaksa main juga. Mentang-mentang satu tim itu kurang orang, gue kurang orang nih, ayo main lagi. Ayo main aja. Takutnya parah ya. Nah, jadi nggak boleh, memang harus diistirahatkan. Iya betul. Terus dikompres dengan sesuatu yang mendinginkan. Ya, ice-nya, I-nya ya. Nah, kan seringkali kita malah dikasih parem kocok, dikasih ini yang panas-panas gitu kan. Ya. Salah. Jadi harusnya dikasih yang sesuatu yang mendinginkan. Caranya gimana? Setiap 2 jam selama 15 menit. Kecuali waktu tidur ya. Nah, terus C-nya tuh compression, jadi dibebat. Ya. Oh iya. Kalau nggak punya bebat mungkin pakai celana yang tight gitu yang sifatnya kompres. Kalau cedera di atlet itu kos kaki dipakai batu es ya dok? Iya kalau pelari itu biasanya ada compression yang sifatnya. Bisa. Nah, itu boleh ya? Jadi sifatnya harus kan kita tidak ingin bengkaknya itu tambah besar kan. Betul. Lebar, ya. Tapi juga jangan terlalu tight dalam mengompresnya. Kalau nggak aliran darahnya terganggu. Jadi cukup dengan membebatkan saja ringan. E-nya tuh elevation diangkat. Nah, kapan
pijatan itu Boleh baru dilakukan. boleh dilakukan. Ya. Saya bukan orang yang setuju dengan pijatan ini karena justru akan memperberat cederanya gitu. Oh. Jadi lebih baik kalau udah kayak gitu, ayo ke dokter, periksakan dulu apa masalahnya. Kalau ringan ya sudahlah. Tapi kalau kemudian berat, yang kita tahu dengan pemeriksaan tambahan, tentu harus ada tindakan lanjutan. Gitu. Iya, iya, iya. Karena Massage itu kalau nggak salah kalau pijatan itu kalau justru untuk termasuk bagian dari pemulihan gitu. Jadi kalau misalnya ototnya habis olahraga capek, relaksasi. nah itu ototnya yang bukan di uratnya atau di sendinya, Oke. supaya aliran darahnya baik, Lancar lagi. kemudian ototnya menjadi rileks. Tuh, gue kalau setiap mau massage, Mel, mesti izin istri dulu katanya. Emang kenapa? Ya kan saya massage kan di mana-mana ya. Oh, Saya mah di gitu. mana aja gitu, yang Iya. ada massage saya massage gitu. Iya, iya. Jadi istri kurang percaya ya Istri sama kayaknya Anda ya. jealous kali, cemburu Oh, kali. baik, baik. Makanya saya pulang gitu. Iya, 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 Mas. Mau gue panjangin nggak nih? Jangan, Enggak jangan. kan? Oke. Dia nonton. Baik, ini pertanyaan terakhir nih ya. Ya. Dari Faisal, dari Pos Kota Online. Hai Mas Faisal. Halo. Dokter tanya, berapa persen pasien yang datang ke klinik sports dalam kondisi sudah terlambat? Nah lo, Terus yang kedua, Dua. apakah semua jenis olahraga harus diawali dengan pemanasan? Betul. Misalnya naik sepeda dan jogging, karena ini kan dianggapnya olahraga ringan. apalagi catur. Olahraga catur gimana pemanasannya? Saya nggak tahu tuh. Dimarah- Begini. dimarah-marahin aja. Gini. Dimarah-marahin, Catur panas. gimana pemanasannya tuh? Gimana dokter, mungkin yang pertama dulu, berapa persen sih pasien yang datang ke klinik Terlambat. dalam kondisi udah berat gitu nanti ya? mungkin bisa dibantu dengan Jeffrey ya. Tapi gini, justru sekarang ini banyak orang yang datang dengan kondisi terlambat karena banyak hal. Sebetulnya. Oke. Karena pertama karena ketidaktahuan. Misalnya kayak yang tadi yang Ilmu. ACL tadi kan, waktu habis jatuh tiba-tiba lututnya bengkak, habis itu diurut lah ya. Ya. Emang bengkaknya berkurang, terus kayaknya udah oke. Terus olahraga lagi, gitu lagi lututnya lari lagi, diurut lagi, Ya. baik lagi. Nanti udah kedua, ketiga baru berpikir, oh pasti ada sesuatu yang salah nih yang belum selesai Ya. gitu. Baru kemudian ke dokter. Hmm. Karena pasien ini rata-rata masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari untuk berjalan, naik Ya, turun tangga masih normal. bisa gitu. Kecuali kalau kemudian dibebani baru terasa ada masalahnya gitu. Nah terus yang kedua, yaitu tadi misalnya dana misalnya, karena untuk mau ke dokter takut duluan takut ketahuan penyakitnya atau masalah pembiayaan Biayanya, Iya. iya ya. Pemanasan tadi gimana dok? Haruskah semuanya kayak walaupun olahraga ringan sekalipun? Kalau dokter Jeffrey bisa melihat kayak sepedaan, jogging, ataupun catur gitu. Ya, ideally iya. Ya. Semuanya harus melalui pemanasan. Ya. Karena untuk mempersiapkan otot sama persendian ya Yes. itu dan ini bagian dari pencegahan injury itu sendiri. Iya. Dan sedikit tambahan untuk yang berapa persen itu sekarang sulit ditentukan. Tapi kalau kita bicara roughly ya dok ya, kebanyakan justru datangnya pada telat. Saat sudah terlambat baru datang ke dokter. Umumnya seperti itu. Jarang yang saat itu cedera besoknya langsung kemudian berobat Jadi itu ke jarang. orang-orang pinter dulu, Iya. baru yang ke kurang pinter. Ini yang paling pinter dong, justru. Ya mereka kadang-kadang juga ada kapan gini Mel, kalau saya di masyarakat sakit gini doang cengeng amat sih, paling cuma kecek sembuh. Iya, pakai parem kocok Iya. lah dikit. Tiba-tiba gitu nggak ya. sembuh, baru nangis-nangis ke dokter ahli gitu ya. Iya, iya, Iya iya. betul. Mungkin juga izin tadi menambahkan juga untuk pemanasan. Kalau berdasarkan pengalaman ya dok Iya, ya, iya. pemanasan kan bukan cuma mempersiapkan otot dan sendi gitu ya, tapi Betul. secara mental kita disiapin juga. Jadi Iya. harus dikasih tahu juga nih, saya mau olahraga, saya mau sepeda. Jadi mentally dibangun persiapan itu, Iya, nggak cuma betul. buat heart rate, body temperatur, otot sendi, tapi dikasih tahu ke diri kita juga, yuk mulai olahraga yuk. Gitu ya dok ya, Nah. kurang Yep. lebih ya. Nah, Jadi benar lebih banget. ready gitu lahir batin. Tuh, kan jadi banyak gunanya ya. Iya, sekali lagi kami ingatkan bahwa penanya akan mendapatkan hadiah ya. Nanti akan dihubungi dari Rumah Sakit Premier Bintaro ya. Hadiahnya lumayan lah Mel, pokoknya. Iya Makasih. dong. Tadi banyak katanya itu ada Arisim ya kalau nggak salah ya. Tadi ada Ini pemenang untuk komentar Ya, Instagram yang pemenang. akan kami umumkan ya. Ini atas nama @arisism. Ya. Terus berikutnya @taskiadornes. Lalu @andri milanio 743. Lalu Ya. @resa fatin gigih. Terus Claudine. berikutnya @claudina.
Ya, Yeay, nanti para pemenang ini congratulations. sekali lagi akan dihubungi oleh polsek setempat. Hey, Rumah Sakit Premier Oh iya, Bintaro Rumah Sakit. dong. Kok jadi polsek Polsek sih? masa ya. Iya, sebelahnya polsek. Iya. Jadi ini sekali lagi kesimpulannya juga cukup menarik sekali bahwa apapun tadi ada namanya warming up, pemanasan, ada cooling down. Betul. Sesuaikan dengan tubuh, kebutuhan, dicek dulu. Betul dok ya, silakan dok. Mungkin closing statement Himbauan juga mungkin untuk kepada teman-teman. teman-teman semuanya untuk lebih bisa mendengar tubuh gitu ya. Jangan Ya. nunggu terlambat dulu baru datang ke dokter. Silakan. Kalau dari saya, intinya gini, sekarang informasi itu sudah sangat luas dan setiap orang bisa mengakses. aksesnya gampang ya. Maka nomor satu adalah edukasi. Ya. Sebelum sebelum kita berolahraga, dia harus paham apa tipe olahraga yang cocok buat dia. Ya. Dan kalau misalnya ada cedera terkait jenis olahraga atau bagian tubuh sendi yang mengalami cedera, pahami juga bahwa sebenarnya apa nih yang menjadi problem. Kan kembali ke yang saya jelaskan tadi, strukturnya yang bermasalah nih biasanya. Bisa tulangnya, bisa uratnya, bisa ototnya, ya kapsul sendinya dan sebagainya. Sudah saatnya kita semua tahu bahwa problem-problem sport injury itu tidak hanya sekedar terkilir, tidak hanya sekedar misalnya keseleo gitu. Jadi ketika orang itu paham bahwa problem di persendian itu tidak sesimpel itu, maka dia akan istilahnya lebih mau untuk berobat gitu. Dan pada akhirnya tujuannya sih bagaimana supaya mendapatkan penanganan yang komprehensif gitu. Nah, kita di sini sudah lengkap. Wah, oke. Dr. Sabto, Silakan Dokter Sabto ditambahkan. Ya itu yang paling penting adalah jangan pernah mengabaikan sinyal-sinyal yang diberikan oleh bagian tubuh kita. Bisa berupa nyeri, bisa berupa bengkak, kekakuan pada sendi. Tolong perhatikan seringan apapun, perhatikan. Kemudian temuilah dokter untuk berkonsultasi mengenai masalahnya itu. Supaya kita bisa cepat tertangani dan tidak terlambat. Iya. Nah, semoga bermanfaat sekali lagi buat teman-teman semua di luar sana. Ini sih mau masyarakat umum kek, mau atlet kek, mau semi atlet kek, terserah. Ini contoh-contoh di belakang kami sekali lagi. Setelah berkonsultasi di Rumah Sakit Premier ya, Bintaro dan tindakan-tindakan yang tepat oleh mereka ahlinya, mereka semua masih berlaga di ada pentas bola basket nasional. Liga 1 Indonesia masih main semua nih pemain-pemain. Artinya lutut mereka sempat ada yang parah, ankle mereka tindakan operasi. Penanganan yang cocok, konsultasi yang tepat, ya semangat sembuh, mereka semua berlaga lagi dan normal lagi. Baik. Itu poinnya. Terus satu lagi ya, sports clinic di Premier Bintaro ini nggak cuma mengobati cedera saja kan. Tapi buat kita nih ya teman-teman yang memang ingin menjadi atlet rekreasional, juga baiknya mengkonsultasikan diri dulu. Olahraga apa yang tepat buat kita supaya nggak cedera, supaya nggak olahraga yang harusnya jadi sehat malah jadi sakit gitu kan. Tahu dulu apakah kita punya penyakit bawaan, ada semua di sports clinic, bisa langsung dicek, konsultasikan ke dokter. Ceper sama Melanie juga kalau bahasa Belandanya nggak berani sotoy. Ya. Kadang-kadang kita baru belajar 1, 2 tahun, 2, 3 tahun, lagunya udah kayak atlet top gitu. Sehingga salah penanganan cedera. Ya kan, semoga semuanya bermanfaat. Ini kan ilmu dan Premier juga cukup dekat, 24 jam gampang di Bintaro. Semua fasilitasnya komplit ya di sini ya. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini ya Mel. Ya, semoga kita semua makin pintar sehat. Dan mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dr. Sabto, makasih. Makasih Dr. Sabto. Dr. Makasih Dr. Jeffrey. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu. Terima kasih teman-teman. Salam sehat ya. Salam olahraga.